kembali kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tadi ada yang mantan pimpinan di Dirjen Pajak, kemudian pengusaha kelas kakap. Jadi melihat ini, apakah Ibu Yenti melihat kasus ini kelas ecek-ecek atau kakap? Ya, harusnya ya bukan kelas acak-acak ya. Karena Saya kira kok enggak ya, karena kan ada dirjennya ya, hmm, dirjennya. ini tampaknya juga baru pertama kali ya Mm-mm. pimpinan pucuk yang Pucuk. akhirnya dilibatkan dalam kasus pelanggaran maupun kejahatan pajak. Ya dulu pernah Pak Aditomo, tapi akhirnya Ya, kan tapi juga kan akhirnya bebas kan, dia bebas ya, dia bisa membuktikan dirinya ya. membuktikan. Ya mudah-mudahan ini enggak terjadi seperti itu ya. Hmm, 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 Ya hmm. kan, tapi beda karena itu kan dirinya sendiri. Enggak disebutkan dengan siapa kan enggak waktu itu. Mhm, Tapi kan ini berhadapan langsung dengan eh, tadi ya pebisnis lah, konglomerat lah gitu ya. mhm. Dan kita kan sekarang melihat konglomerat, apalagi kan konglomerat juga macam-macam kan. Iya Kalau benar. yang ini kan jelas ya bahwa di belakangnya dia ada berapa tenaga kerja, Mhm, ada beberapa pabrik-pabrik dan sebagainya gitu kan. Tapi juga itu kan bukan juga menjadikan kita kemudian nggak mungkin gitu kan, nggak bisa juga mhm, ya. Kita mhm, lihat ya namanya juga manusia ya, bisa jadi. Makanya di antara bisa jadi atau mungkin tidak lah. Untuk itulah segera untuk berkaitan dengan dugaan korupsi kan, artinya dugaan korupsi, hanya korupsinya kan pajak. Dengan dugaan mhm, korupsi ini tentunya harus segera segera bukan di tingkat penyelidikan yang sekarang yang ternyata cegahnya sudah menyebar ke masyarakat dan menimbulkan gejolak ya, pastilah itu mhm, bahkan mungkin pengusaha-pengusaha lain juga takut nih jadinya sekarang, ya mhm. kan? Iya, iya. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau memang mereka yang nakal-nakal ya biar aja, malah menjadi menjadi apa ya, penjeraan lah, pencegahan supaya jangan main-main loh, bisa seperti ini. Mhm, Tapi kalau memang ada ya buka aja, oke. 2016 sampai 20 kan? Mhm. Jadi kasus ini karena yang pegang adalah Kejagung yang menangani, masuk ke pelanggaran atau kejahatan pajak? Kejahatan korupsi. Hmm, Kejahatan korupsi. Karena kan kalau hanya pajak saja, penyidiknya kalaupun bukan dari Ditjen Pajak, itu penyidiknya selalu polisi ya. hmm, Itu pun pendukung, misalnya untuk membantu menahan, membantu menangkap, menggeledah itu sebagai penyidik pendukung, penyidik utama tetap Ditjen Pajak dan ini bukan pelanggaran kan? hmm. Ini kan ada manipulasi yang tidak bisa diperbaiki dengan Mhm. banding-banding pengadilan Ya, ya, mereka, ya. tetapi ini harus menggunakan yang namanya ultimum remedium, yaitu sanksi yang ada dalam undang-undang korupsi. Kenapa saya katakan korupsi? Karena ini kan tingkatnya penyidikan, Hmm, tapi yang penyidikan itu biasanya kan polisi ya. Kalau aparat penegak hukum yang di luar kementerian itu kan polisi atau BNN atau apa ya atau KPK ya iya. kan. Tapi ini Kejaksaan Agung hanya bisa penyidik itu kalau tindak pidananya korupsi. Hmm, Nah, gitu kan. Nah, ini memang memang terjadinya di lingkungan pajak dan berkaitan dengan pajak yang harus masuk negara. hmm, Artinya kalau tidak masuk berarti ada kerugian negara. ya. Nah, ketika ada kerugian negara berarti itu korupsi. Kalau kalau itu memang korupsi, maka Kejaksaan Agung masuk sebagai penyidik. Hmm, Kalau bukan korupsi enggak, tidak akan masuk dia. mhm. Jadi dari segitu aja udah tahu ini pasti nanti masalahnya masalah perkaranya perkara korupsi Oke. yang berkaitan dengan pajak. Bu Yenti sendiri, sebenarnya saya kembali ke pertanyaan awal deh. Bu Yenti sendiri itu sebenarnya sikapnya ke tax amnesty gimana sih? Anda setuju nggak sih 2 jilid kemarin? Anda setuju nggak sama program tax amnesty? Saya saya sangat tidak setuju ya kalau mau dilihat dokumennya. Mhm, Saya sejak awal pembuatan itu saya termasuk yang diundang terus. Saya ada hal yang mengganjal ya, tidak terlalu jelas dan pembahasannya juga tidak matang. Saya punya oke. kok dokumennya bahwa saya diundang berkaitan dengan kemungkinan TPPU-nya dan juga korupsinya. Karena kan ini apa ya, seakan-akan memberikan karpet merah ya untuk pejabat-pejabat yang tidak mau bayar Hmm, pajak bertahun-tahun, tiba-tiba ada seperti itu dan ada klausul yang mengatakan bahwa setelah tax amnesty dia sudah masuk dalam program tax amnesty, maka yang bersangkutan ini tidak bisa lagi dituntut atau iya, iya. diperkarakan kalau ada korupsinya, ada ini itu termasuk boleh. Tadinya tidak.
kecuali tidak boleh yang lain tentang pajak, tetapi kalau ada korupsi, kemudian ada narkotika dan sebagainya, tetap gitu ya, tetap di tiba-tiba eh, jadi undang-undang gitu ya. Mhm. Itu saya ingat sekali ya, pada waktu rapat terakhir itu saya sebenarnya diundang, tapi saya bilang hari ini saya nggak ada, malah jadi gitu ya. Eh, itu jadi saya kesel Kalau banget. ibu di sana langsung nggak setuju gitu ya? Ya minimal saya mengatakan nggak tuju kan. Oh Dan ya, memang bahaya kok itu ya. Dan tidak heeh, berhasil kan oke. nyatanya. Tidak Mhm. berhasil. Ya itu saya katakan itu hanya akal-akalan aja untuk dapat karpet merah ya. Kalau nggak salah juga hanya 70% dari targetnya kan. Tax ratio juga kayaknya nggak naik Enggak, signifikan sih saat itu. enggak. Banyak mungkin mereka yang nakal-nakal taruh duitnya di sana. Dengan adanya program tax amnesty kan ekspektasinya mereka lebih baik bawa pulangnya ke Indonesia, akuin dosanya, Iya. kemudian kita anggap selesai. Mm-mm. Menurut ibu itu pun Ya nggak kalau bisa jadi dosanya alasan. terlalu besar gitu kan. Dosanya terlalu besar. Terlalu besar kan. Terlalu besar kan selalu mengatakan keadilannya di mana gitu kan. Hmm, Bahwa mereka ke sana, mereka mencari sana. Harusnya kan kita minta orang-orang yang eh, kan ini wajib pajak tuh yang baik gitu ya kan ya, ya. memang dengan kesadarannya tidak mau berbuat curang, tidak fraud ya, di dalam sini saja kan Hmm, begitu. Tapi ya itu tadi ya, bahwa ya ini ya Pak Purbaya ya. Jadi berkaitan dengan pajak, bea cukai itu kan pajak juga, hanya mhm, pajak untuk barang masuk dan keluar, tapi ada dirjennya sendiri kan mhm, gitu. mhm, Sebetulnya mhm. pajak juga. Nah di sana juga kan seperti itu. Jadi memang jangan-jangan yang keluar itu, jangan-jangan bukan karena tidak mau bayar dan cari negara tax haven, Tapi, tetapi juga jangan-jangan ada ketidakpercayaan gitu ya, ketidakpercayaan di oh, dalam sendiri gitu ya. Ternyata di dalam sendiri juga negonya seperti itu dan sebagainya. Jangan mereka yang nakal-nakal itu karena melihat bahwa negaranya sendiri, pejabatnya hmm, sendiri hmm, hmm. itu juga seperti itu, bisa jadi mereka lebih baik sekalian aja di luar sana gitu. Karena ada juga ya, apa kemarin waktu Pak Purbaya bicara tentang bagaimana penyelundupan dan sebagainya yang harusnya bayar berapa, aduh harusnya berapa juta, ternyata hanya direken berapa puluh ribu aja kan, Hmm, sehingga pajak barang masuk itu menjadi sedikit. Jadi penyelundupan itu juga pajak, tapi pajak berkaitan barang yang masuk maupun yang keluar hmm, dari Indonesia harus bayar ke negara, kan gitu. Supaya negaranya itu bayarnya itu yang bayar ke negara itu kecil, maka harga besaran itu dikecilkan sekali. hmm. Nah itu kan mereka, di antara mereka ya. Ya apa sih bedanya bea cukai dengan pajak, sama-sama kementeriannya? Berarti memang betul ya. Kementerian Keuangan itu saya sangat berharap ya dengan Pak Purbaya, terus Oh, terang aja ya. Saya sih sangat berharap ya. Ya harus ada orang yang berani. Yang berani dalam artian, ya kalau memang ada sesuatu yang tidak benar ya, ada pembusukan, korupsi itu kan pembusukan. ya. Kalau ada corruption, pembusukan, kalau ada yang busuk harus dihilangkan, harus Hmm, dibersihkan, ya. Nah, saya melihat bahwa saya sebetulnya saya memang apa ya, konsentrasi saya dengan hukum pidana, hukum hmm. kejahatan, tapi saya lebih kepada kejahatan keuangan, kejahatan ekonomi gitu. Jadi saya senang sekali ketika banyak kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak dijaga celah-celahnya Oke. untuk terjadi kejahatan ekonomi. Jadi kebijakan ekonomi di satu sisi, kejahatan ekonomi di sisi lain, ketika celah-celahnya ini tidak ditutup. Celah-celah bukan hanya sistem tetapi juga bagaimana perilaku oknum-oknumnya itu menjadi celah yang sangat luar biasa. Hmm, Seperti apapun, sebaik apapun kebijakan ekonomi itu. Tapi kebijakan ekonomi sendiri kadang-kadang menurut saya ya lemah. Seperti yang tax amnesty ini ada bahaya ini, hmm, bisa menimbulkan kejahatan ekonomi. hmm, Kejahatan ekonomi apapun di belakangnya adalah pencucian uang. hmm, Itu karena pencucian uang itu isinya adalah siapapun yang melakukan kejahatan-kejahatan ekonomi, banyak sekali ya, ada 24 dan ada beberapa, semua kejahatan ekonomi yang ancamannya 4 tahun ke atas. Di Amerika di list tuh sekitar 220 jenis kejahatan ekonomi itu berbuntut pada tindak pidana pencucian uang. mhm, Di negara Uni Eropa, from all kinds of economic crimes. Jadi dari semua kejahatan ekonomi itu harus bermuara pada pencucian uang, pencegahannya gitu. mhm, mhm, Jadi ketika kita bicara pencucian uang, saya berarti berbicara bagaimana kejahatan ekonomi itu terjadi dan bagaimana caranya mencegah, menjerakan dan uh, me, apa ya, merecovery keuangan negara karena terjadinya kejahatan ekonomi itu dengan pencucian uang.